Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya ingin menyampaikan hasil sebuah studi. Studi ini dimulai dengan pemikiran populer yang ada, yaitu seakan-akan iblis hafal firman Tuhan. Pertanyaan ini sangat menggelitik. Jadi saya bertanya, betulkah iblis hafal firman Tuhan? Dan ternyata di seluruh Alkitab hanya disebutkan satu kali saja iblis mengutip firman Tuhan. Dan itu pun pada satu peristiwa saja, yaitu di waktu pencobaan Yesus di padang gurun. Tercatat di Matius 4 ayat 5-6 yang sejajar dengan Lukas 4 ayat 10. Kita membaca pencobaan di padang gurun, kemudian iblis membawanya, yaitu Yesus, ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis," dan itu ternyata dari Mazmur 91 ayat 11-12. "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Itu di Matius 4 ayat 5-6. Nah, sepintas lalu nampaknya iblis hafal firman Tuhan. Padahal dia itu hanya mengutip dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tetapi yang pasti Yesus menjawab setiap godaan iblis dengan mengutip firman Tuhan, ketiganya dari kitab Ulangan. Perhatikan ayat ke-5 dan ke-6 dari Mazmur yang dikutip iblis tadi. "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Nah, ini Mazmur 91 ayat 5-6 dari teks Masoret. Kita memperhatikan di dalam Lexham Hebrew English Interlinear Bible bahwa kata yang diterjemahkan wabah atau epidemic itu berasal dari kata miketep. Apa artinya miketep? Kita mengecek sebuah kamus yang the most reputable disebutnya, yang paling dihargai, ya, dijunjung tinggi sebagai standar modern dari kamus Biblical Hebrew, yaitu the Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Nah, ternyata kata kitabah itu disebut di situ sebagai nama dari satu setan, dalam kurung disaster atau malapetaka. Ini teksnya, kalau Anda bisa mengecek sendiri, di situ disebutkan bahwa dari dua naskah yang disingkat MHEB dan J-ARM ini, itu adalah nama suatu setan. Dan disebut juga di Perjanjian Lama. Tapi ada tanda tanyanya. Ya, ini hasil penelitian dari Fisher. Nah, kemudian ada catatan lagi dari penjelasan kata-kata ini diturunkan makna-makna lain yang sukar untuk dibedakan, seperti misalnya epidemik. Nah, kita tinggalkan dulu yang ini, cukup kompleks. Kita kembali lagi ke teks. Tetapi kali ini kita membaca dari Septuaginta. Tetap Mazmur 91 ayat 5-6. Menarik bahwa di sini dikatakan demikian. "Engkau tak usah takut terhadap hal yang menakutkan di waktu malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, tidak juga terhadap perbuatan yang dilakukan di dalam kegelapan, terhadap kecelakaan dan setan di tengah hari." Nah, teks Septuaginta ini lebih sering dikutip para penulis Perjanjian Baru ketimbang teks Masoret. Itu sebabnya kita membuka teks ini. Ada lagi teks Targum. Targum adalah terjemahan ke dalam bahasa Aram dari teks bahasa Ibrani. Ini pun juga banyak dipakai di zaman dari sejak Ezra ya sampai di zaman Yesus. Lebih banyak Targum dipakai daripada teks Masoret. Nah, saya juga sulit membacanya, tapi ada terjemahannya. Jadi begini terjemahannya:
Engkau tidak usah takut terhadap teror setan di waktu malam, tidak juga terhadap malaikat maut di tengah hari, tidak juga terhadap perbuatan yang dilakukan di dalam kegelapan. Tidak ada kejahatan akan menimpamu, dan tidak ada setan mendekati kemahmu. Coba perhatikan yang digarisbawahi. Jadi di sini diterjemahkan setan dan malaikat maut dan setan, dan di sini kurang jelas mungkin karena tidak juga terhadap perbuatan yang dilakukan di dalam kegelapan. Ini adalah parafrasa dari teks Targum bahasa Aram yang biasa dipakai di zaman PP itu. Sekarang kita ke kamus yang lain, namanya Dictionary of Deities and Demons in the Bible, disingkat DDD. Ya. Kata ketep yang tadi dikatakan setelah penjelasan itu disebut istilah ini memiliki overtone, suatu nada atau nuansa, a divine name, nama ilahi. Kemudian kata kezeb itu kemungkinan adalah kinsman, itu kerabat daripada Mot. Mot ini adalah dewa maut. Nah, kalau kita menyelidiki yang lain-lainnya, kita akan menemukan bahwa kata setan seperti yang di Septuaginta itu bukan sendirian. Kata-kata lainnya yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang busuk, dan penyakit menular, sebenarnya adalah nama dewa-dewa Kanaan. Jadi, dari teks-teks terjemahan yang tadi yang lebih umum dipakai di zaman Yesus, kita mengerti bahwa mereka mengerti istilah-istilah ini semua menunjuk kepada setan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Mazmur 91 itu digunakan oleh orang Yahudi bukan untuk menangkal wabah, tetapi untuk menangkal setan. Di gua ke-11 Qumran ditemukan gulungan laut mati yang memuat tulisan-tulisan apotropai. Artinya tulisan-tulisan yang digunakan untuk menangkal serangan kuasa setan. Ada 4 teks Mazmur di sana. 3 Mazmur yang ada itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Tetapi yang terakhir adalah Mazmur 91. Nah itu berarti bahwa Mazmur 91 diucapkan untuk menangkal setan, bukan untuk menangkal wabah. Kesimpulannya, jadi si iblis tahu ayat-ayat ini karena dia mendengarnya dari orang-orang yang mengusirnya, menengkingnya dengan menggunakan ayat-ayat Mazmur 91. Bukan berarti bahwa dia hafal firman Tuhan. Saya terus terang tidak bisa membayangkan. Apakah iblis pada suatu ketika dia bilang, aku sudah baca kitab Ayub dan saya sudah menghafalnya. Kasihan ya temanku itu. Dia mencoba menyengsarakan Ayub dan mempermalukan Tuhan. Malah akhirnya Ayub jadi lebih kaya daripada sebelumnya. Dan dia gagal di dalam misinya. Apakah seperti itu? Kalau itu benar, kita akan bertanya-tanya, mengapa ayat-ayat firman Tuhan ini tidak membuat dia bertobat? Sekarang balik lagi, apakah saudara memperhatikan? Di hal pencobaan Yesus itu, bukan Yesus yang mengutip Mazmur 91 melawan iblis, justru iblis yang mengutip Mazmur 91 ayat 11-12. Dan Yesus menolak untuk menggunakan janji di Mazmur 91 ayat 11-12 itu demi show off atau showdown. Ingatkah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati, Mazmur 91 adalah mazmur pujian kepada Allah, bukan mantra penangkal iblis. Di ayat 1 di teks Septuaginta ditulis nyanyian pujian oleh Daud. Praise ode. Ini adalah sebuah ode, sebuah himne, suatu puji-pujian yang dinyanyikan kepada Tuhan, mengenai Tuhan. Dan betapa indah dan hebatnya pujian ini. Di ayat 1-2 disebutkan 5 nama atau gelar Tuhan. Elyon, Shaddai, Yahweh, Mesudati, Elohai. Jadi apa yang akan kita perbuat sekarang? Apakah kita akan mengembalikan Mazmur 91 kepada fungsi alkitabiahnya? Atau berpegang kepada tradisi kita? Buat saya jelas jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari telah berkenan menonton video ini. Tuhan memberkati.